Hai, kembali lagi di Bedah Editing YouTuber. Akhirnya, finally kita akan membedah King of YouTube. Bentar, aku harus pakai ini dulu, bentar. Aku ada satu hal. Kita sepertinya harus pakai ini untuk mencerminkan. And I use this. Waduh, keren gak nih? Nah, cakep. Waduh, ata banget. Yang akan kita bedah editingnya di video kali ini, siapa lagi kalau bukan King of YouTube yang memiliki subscriber paling banyak di Indonesia sampai Asia Tenggara kalau nggak salah. Atta Halilintar. Singkat cerita, aku sempat ngepost di Instagram, di Instastory, nanyain bagus nggak kalau aku bedah editing Atta Halilintar ini. Dan ternyata ada respon yang menanggapi kalau apa sih yang bisa diambil dari channel Atta Halilintar. Ada yang bilang channelnya jelek, kontennya nggak bagus, apa sih yang bisa diambil dari channel ini? Emang sejelek itu ya? Nah, dan di video ini aku akan nekanin kalau yang kita bedah itu editingnya, bukan kontennya. Kalau soal konten kalian bisa menilai sendiri dan mungkin kita akan buatin videonya tersendiri. Apakah ada yang bisa kita pelajari dari editing video Atta Halilintar? Dan aku sudah memiliki poin-poin yang akan kita bedah di video kali ini. So let's go, mari saja kita langsung ke bedah editing Atta Halilintar. Seperti biasa, aku akan menonton salah satu video dari YouTuber yang akan kita bedah. Dan video yang akan aku tonton yaitu berjudul Ade Londok beli Lambo Atta kaget pertama kali nyetir Lambo padahal nggak bisa nyetir tanda seru 2 ya. Fun fact, aku nonton video ini tadi siang dan ini adalah video terakhir yang dia upload. Dan tiba-tiba setelah aku buka Atta Halilintar lagi, ada video baru lagi. Dan aku tadi pengen bilangin kalau ada video baru dan video itu 3 jam yang lampau di uploadnya. Dan sekarang tiba-tiba ada video baru lagi. Tiba-tiba ada yang pengen lagi di-upload. Sangat cepat sekali ya. Satu hari tiba-tiba ada 3 video. Dan aku suka konsistennya. Oke, videonya dibuka dengan ala sinematik Lamborghini-nya warna ungu. Oke, kita akan bahas di bagian itu aja dulu. Di awal video dia buka dengan video ala sinematik yang menggunakan color grading teal and orange. Dan juga di sini aku ngelihat dia menggunakan pastinya anamorphic atau black bar yang sangat menggambarkan kalau ini adalah video sinematik. Jadi kalau kita udah ngelihat anamorphic itu pasti kayak wah ini pasti video sinematik. Ketiga, dia sering menggunakan transisi speed ramping atau timer mapping di sini. Jadi kayak awalnya lambat, tiba-tiba cepat, lambat lagi gitu. Begitu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Dan akhirnya datang video yang sangat terngiang-ngiang audionya sama aku dan mungkin kalian juga. Kalau kalian perhatiin ya, di awal audionya itu masuk, nah itu ngagetin banget sih menurut aku. Tiba-tiba kayak terima kasih sudah mengiklik, kaget sih. Dan juga kalau kalian perhatiin audionya, nggak tahu ya ini antara mic-nya kedekatan atau audio gain-nya yang ketinggian waktu nge-record, aku nggak tahu juga. Tapi kesannya dia ngomong kayak deket dengan mic gini. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya nggak sih, mirip nggak? Ya menurut aku begitu. Tapi kita nggak tahu juga teknis waktu dia ngebuatnya ya. Motion animasinya itu kalian bisa cari di YouTube, itu ada green screen-nya. Lanjut. Kerja dulu, kan hari Minggu saya kerja, Senin kerja. Nah, kalian bisa lihat deh itu banyak banget timnya. Keren banget. Kameramennya ada banyak loh. Nah, ada di detik 41, ini pertama kalinya aku ngedengar ada sound effect record stretch atau piringan musik rusak gitu. Masalahnya adalah dan ternyata banyak di beberapa adegan lagi dia menggunakan sound effect yang seperti ini. Tapi cobain dulu. Yang aku rasa ini terlalu berlebihan. Maksudnya, mungkin maksud dari tim Atta Halilintar ini cepat pengen penonton tahu kalau ini adalah adegan lucu atau adegan yang takut. Mereka sering menggunakan sound effect ini agar menimbulkan tanggapan yang cepat, yang spontan gitu. Menggunakan sound effect, oh itu lucu ya sebenarnya. Walaupun kita nggak dengar apapun jokesnya atau nggak lucu, tapi dengan sound effect itu terkesan lebih lucu gitu. Jadinya maksa ya, maksa. Next. Mau ngasih tahu mau ke Bang Atta nih saya punya cewek.
ada di menit 1 detik dia menggunakan freeze frame dan black and white di sini, dan juga ada overlay old film ditambahkan agar lebih menimbulkan efek tegang di sana, dan juga di rotasi begini. Sound efeknya jangan lupa, jeng 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 jeng. Di sini lagi-lagi dia pengen menyampaikan hal yang spontan kalau ini adalah situasi yang tegang gitu. Menurut aku ini ke TV-TVan sih. Lanjut ada di menit 2:47 dia menggunakan title di bawah itu. Bangkrut nih gue. Yang penting dia menggunakan efek handheld di sana, jadi kayak teksnya itu goyang-goyang dan juga stroke hitam di situ. Lanjut. Selanjutnya aku juga menemukan di menit 4:46 itu dia menggunakan animasi yang dia menggunakan freeze frame juga di sini, terus di bagian orangnya dipotong. Kalian bisa gunakan stroke terus agar menimbulkan kayak efek potongan gitu. Terus ada tampilan kata-kata chat gitu. Dan ini kok maksudnya kan bisa dipasin ke atas, kok ya odading takutnya di bawah. Kan kata-katanya bisa dikecilin tuh, terus dalam bulat itu tetap dalam bulatan itu, tapi di sini kurang rapi sih menurut aku, tapi nggak tahu ya maksudnya gimana. Selanjutnya ada di menit 6, kita tonton sebentar dulu. Lambo coy, Lambo. Nah, di menit ini dia menggunakan cuma teks doang dengan background hitam yang ingin menyampaikan kesan kalau adegan yang tidak direkam atau adegan yang tidak terekam. Dan di sini menggunakan efek handheld lagi yang kalian bisa cari aja di Google, dan juga sound efeknya berganti menjadi efek yang mengumpat-umpat, apa sih? Penasaran. Selanjutnya ada di menit 6:30. Ayo Mang Ade. Gerak cepat halilintar bila tujuanmu besar. Di sini perubahan scene, di mana perubahan tempat lokasi syuting, dan biasanya dia mengisi video tersebut menggunakan video ala-ala sinematik. Ya, lagi-lagi menggunakan background lagu Atta Halilintar sendiri dan color grading teal and orange. Dan biasanya di sinematik ini dia menggunakan shoot drone gitu yang diambilnya. Jadi mungkin sebelum syuting, belum ngomong-ngomong itu timnya ngambil dulu bagian drone. Kulihat di beberapa vlognya atau mungkin di semua vlognya itu pasti ada footage ala sinematik menggunakan drone itu gitu, dan pastinya menggunakan background lagunya ya. Oke, kayaknya itu aja yang bisa dibahas. Ada beberapa hal yang kurasa mengapa teman aku menganggap kalau video Atta Halilintar ini jelek atau nggak bagus. Selain dari kontennya ya, kita bahas soal editing videonya. Pertama, ada beberapa hal yang aku rasa terlalu over atau terlalu berlebihan sehingga banyak temanku, mungkin juga banyak orang menganggap kalau videonya kurang bagus. Contohnya itu dia sering banget menggunakan sound effect yang spontan menurut aku. Maksudnya oke, aku juga pernah menggunakan sound effect itu, tapi nggak terus-menerus gitu. Ada saatnya. Kedua, efek-efek yang kurasa juga berlebihan penempatannya. Saat dia ngomong kata-kata yang mengagetkan, itu tiba-tiba muncul efek yang sama di setiap kata-kata yang mengagetkan juga. Banyak banget. Kayak di menit 1, menit 2, menit 3:26, menit 3:54. Dan juga nampilin efeknya pun aku rasa kurang keren aja, kayak ke TV-TVan, paham kan? Jadi aku ngerasa mungkin editornya itu udah menyiapkan beberapa folder yang sesuai moodnya gitu. Kayak misalkan ada mood kaget nih pakai efek yang ini, yang pakai overlay old film, tiba-tiba ada bagian funny, oh masukin yang ini. Kalau ada bagian mood yang sedih, ini udah ada folder efeknya, masukin langsung gitu. Dan mungkin dan mungkin ini sejalan dengan visi misi Atta Halilintar. Aku inget banget dulu dia sering banget bilang kalau pengen ngupload setiap hari, setiap jam. Sampai tadi aku ceritain kan, kalau aku nemuin satu hari itu ada 3 video. Dan aku rasa dengan penempatan efek-efek tersebut, itu juga mempermudah mereka untuk memproduksi video sebanyak-banyaknya. Aku menemukan beberapa kesalahan pada videonya, kesalahan editing gitu, yang tidak direvisi. Contohnya itu ada kesalahan error kayak garis gitu yang tidak direvisi. Juga ada efek petir yang nyasar, aku nggak tahu itu tuh maksudnya apa, tiba-tiba ada
petir keluar gitu. Karena videonya banyak dan juga banyak antrian video yang lain, sehingga dia pengen mempermudah proses pembuatan video dengan telah menyiapkan beberapa folder untuk setiap mode-nya. Jadi menurut aku dia menggunakan banyak editor bukan untuk membuat video yang lebih bagus, tapi untuk membuat video yang lebih banyak. Dan juga jujur aku terganggu dengan background lagu Atta Halilintar. Bukannya gimana, tapi aku juga menemukan beberapa YouTuber yang memproduksi lagu. Dia juga membuat lagunya. Tapi aku rasa hanya Atta Halilintar yang menggunakan lagunya terus-menerus di videonya. Mungkin tujuan Atta Halilintar adalah memperkenalkan lagunya, atau mungkin dalam segi editing mereka nggak pengen susah-susah mencari audio yang bagus untuk video sinematiknya. Tapi aku rasa itu ganggu Bang Atta. Lebih bagus nggak semuanya videonya sinematik kayak lagu Bang Atta gitu. Yang salutnya aku dengan Atta Halilintar itu adalah konsistennya. Tapi yang sangat disayangkan menurutku itu adalah konsistennya. Maksudnya gini, dia sangat konsisten untuk membuat video sebanyak-banyaknya mungkin. Sangat disayangkan kenapa kok nggak membuat video yang sebagus-bagus mungkin. Dengan tim yang sangat mencukupi, tim yang banyak, editor yang banyak, budget yang banyak, kenapa kok nggak diturunin sedikit penguploadannya, terus dibuat videonya lebih berkonsep dan lebih bagus editingnya, terus diupload. Tapi balik lagi dengan konsistennya itu yang membuat dia menjadi YouTuber terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara kalau nggak salah. So gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di bedah editing selanjutnya. Saya di from BYC. Don't waste your time. Jangan lupa komen di bawah YouTuber yang mana lagi yang harus kita bedah. Oke?